kembali Guys, lagi aku bahkan ke sempat menyaksikan game ketika dia PS membawakan Yin Aura di ya. XP lane. Pada saat sebelum dia bermain di MPL. Alright, dan bahkan kalau bisa kita bilang di sini lihat gimana mereka coba mengamankan power dari Fan. Walaupun ini bisa aku bilang masih menjadi flexible pick untuk para pasukan dari Aura, tapi ini adalah power dari Fan. Gitu orang Fan langsung punya power dengan Freddy-nya. Ya. Secara nggak langsung Respect ya ini gara-gara terlihat kemarin. ke arah Freddy, tapi kita nggak tahu ternyata itu flex Wah, udah juga. main. Menurut dari Subscribe drafter dari Onyx, mereka mungkin lebih memilih mengamankan Hero Albert terlebih dahulu dan juga mid lane dari Gila Sans. Yap, dan kita tahu juga ya, Cloud di tangan Kabuki ini menjadi salah satu power pick. Jadi lebih baik Freddy diamankan nggak pernah terlebih lepas ya dahulu di dan balik MPL lagi ya? dengan ada Flexible untuk Fredrin ini sendiri. Oke, jadi gini. Fleksibel untuk Fredrin aku setuju, tapi Aura Fire yang membawakan hal tersebut. Ambil Onyx Armor sih. di second pick pertama kalinya aku melihat mereka Armor langsung kalau nggak mengamankan badang. dua hero yang benar-benar secure tanpa harus difleksibelkan. Ya, betul. Ini mereka udah langsung, oke amanin aja Cloud sama Valentinanya dulu, biar nanti baru atur gameplay di pick yang ketiga. Entah akan menuju ke arah Romer terlebih dahulu karena Kaja dan Franco masih terbuka, apalagi sudah ada Beatrix untuk Kabuki terlihat di sana. Yap. Tapi ternyata Yves yang diamankan walaupun kita sering kali ya ngeliat scene ini menggunakan Farsha sebagai power high ground juga dan Link. Wah, itu dia gameplay. 3 damage dealer utama udah bentar. muncul dan bahkan ada Link di sini. Jadi kemungkinan besar Franco Kaja mungkin akan kita lihat di fase keempat dan kelima. No flex pick, no free pick. No free pick. Di second pick Onyx, powernya mereka. Wah, ini Langsung unik di-open. loh. Langsung di open dan ini unik loh. Gak tau ya, Onyx tuh kayak misalkan baca nih, Key to Victory. Hindari flexible pick. Gak muncul nih Ya udah, flexible gue nggak pakai flexible pick. Iya. Gue pakai yang open banget. Onyx itu tuh selalu membuat plot twist tersendiri dari Key to Victory. Dari dulu. Dari dulu. Kasarnya Kisto Victory-nya A, katanya dia tuh kayak disuruh kayak dilarang. Dilarang kayak disuruh. Biasanya kan larangan adalah perintah. Betul. Jadi Jauh kita dong, buktikan Bento. bahwa ada Kiss to Victory yang lain nih yang bisa dibuktikan juga dan sekarang Dan dibawakan juga nih. Iya, Hilda di ban untuk bisa menutup adanya agresivitas nanti ya. Alright. Untuk menemenin ke arah Kairi dengan linknya terganggu untuk jungling dan Grok yang sekarang sudah ditutup. Oke, Kufra masih terbuka juga. Jangan lupakan bahwa masih ada satu hero setup Kaja? initiator. Kaja masih ada. Franco juga masih ada. Setidaknya masih akan ada 2 atau bahkan 3 hero yang nantinya akan diperebutkan. Tapi untuk sekarang dengan kehadiran Masya tentunya, setidaknya ini menutup bagaimana Cloud dan Link yang begitu scaling menuju ke lane game agar tidak terganggu oleh early engage dari Aura Fire. Oke. 3 hero Aran di ban. 3 hero Aran, aku setuju banget. Ditambah lagi Ul, kalau kalian sadar dengan hero ini mobility-nya high. Tinggi banget. Yang bisa digunakan oleh Aran ataupun dari high juga. Yap. Yang membuat Onyx nggak mau dibalakangin. Onyx nggak mau di sandwich Ul. Ya, dan kalau misalnya ngelihat dari performa high di sebelum-sebelumnya nih, Arlot Rob itu sering kali dibawakan Ya, juga. itu kayak favoritnya banget Aura biasanya. Tapi Novaria. iya dengan kehadiran dari Frederick, kayaknya Novaria adalah pick yang bagus. Jadi mainin jarak aja. Iya. Sekalian, apalagi backlanernya powerful banget, tinggal nanti Aran bakal amanin satu hero yang bener-bener punya badan juga dan Akai adalah pilihan untuk Keyboy. Setidaknya, kalau misalkan lastnya Arlot, kita akan melihat bagaimana combo dari Romer XP Onyx ini yang bakal bener-bener indah banget rasanya kalau Iya, dilihat. Heavy Flame dibuka ke trigger Vengeance. Iya, terus Vengeance-nya akan menyala terus dan itu non-stop sampai durasi dari Heavy Spin-nya berhenti. Iya, makanya Arlot ini menjadi sosok yang sangat kuat untuk Onyx. Tapi kalaupun di dynamic ya, Ul ya, mungkin Aran juga akan agak cukup lumpuh dari mobilitasnya. Aran akan harus ikut team fight, karena powernya mungkin ada di Aran. Loh, atau jangan-jangan biarkan Arlotnya di arah Romer. Arlot ambil. Biar Aran setidaknya akan tetap mengamankan hero yang memiliki damage. Badang. Sekarang Badang muncul untuk pertama kalinya bukan di MPL Singapura. Welcome to MPL Indonesia. Tadi Mirko bilang ini mirip Diablo. Iya, dan Arlot itu dia, deny pick. Mirko! Mirko! Ini dia. Ini dia, Aran dibilang mirip Diablo, tapi ternyata kali ini langsung dipick dan Onyx. Mereka tahu tim fight sangat kuat dari para pasukan Aura dan mereka memilih untuk mengcounter itu semua. Badang perdana ya. Badang perdana dan mungkin ini akan menjadi sebuah elemen of surprise. Elemen kejutan yang mungkin belum pernah kita saksikan. Yang biasa kita saksikan mungkin di MPL Singapura. Diablo, tapi enggak. Ini Aran, men. Dan lihat
mau tidak mau kayak memaksakan Purify dibawakan oleh Albert dan juga Suns di game kali ini. Sehingga mungkin nanti eksekusinya entah dari Arlott atau bahkan mungkin dari Fredrin akan cukup di in-game-nya. Oke, dan menjadi ajang pembuktian apakah ekspektasinya dari semua pendukung Aura Fire pastinya terhadap Aran akan dibuktikan dengan adanya Badak yang dibawakan untuk game pertama. Sebuah kejutan kembali terjadi. Tapi kalau misalnya untuk bilang dari segi combo atau Symphony of Skill, ini sih udah enak banget ya. Iya, benar banget. Akankah Cinderella story dari Aran akan berlanjut ataupun mematahkan ekspektasi Aran yang terlalu tinggi? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke, dan ini dia game yang pertama. Nisan sudah mulai lagi nih. Belum apa-apa udah mulai lagi. Seperti biasa ya. Seperti biasa. Langsung dengan recall-recallnya dan bahkan Kairi versus Van yang ini nanti pasti bakal menarik banget untuk kita saksikan di menit yang kedua, 4, 6 dan juga nanti di menit yang ke-9 ketika Lord sudah mulai ada dan diperebutkan. Oke, dan kita bisa melihat juga gimana dari Aura Fire masih menjaga dulu agar tidak terlalu agresif kalau pertemuan antara kedua belah romer. Ya, oke lah, damage dari Hai memang cukup besar, tapi Keyboy masih terlalu sustain untuk bisa di-poke, sedangkan tidak ada gangguan yang terjadi untuk sejauh ini, walaupun pokingan sudah mulai terjadi tipis-tipis oleh Sin di sana. Oke, dan kalau kita lihat dari Keyboy yang benar-benar ini butuh banget level yang keempat, karena kalau kita lihat ya lini dari Onyx ini benar-benar sangat minim akan sisi power, sehingga Keyboy mau nggak mau perlu punya heavy spin secepat mungkin. Bahkan di arah patung melihat pocket damage yang terlalu sakit dari seorang Kabuki, membuat Albert harus mundur karena bahkan ada Keyboy, bahkan dia harus recall. Aran dengan kepedean yang dia miliki, confident yang sangat aku suka, dan ini yang harus dicontoh. Mau lawan siapapun, nggak boleh ada mental block, Profesor. Iya, tapi Charge. hingga Quantum Charge dan Master Assassin yang paling menarik kalau kita lihat. Karena dengan Master Assassin ini mungkin akan ada 1v1 dari Aran main di bush dan Sin dia melakukan sebuah freeze agar Suns mau tidak mau harus keluar dari zona nyaman mid lane-nya dan mungkin bergerak terlebih dahulu menuju ke arah XP lane. Wah, ini Aura Fire yang kita kenal di Precision ya, yang cukup membara juga. 3 Quantum Charge dibawakan. Tapi kalau misalnya kita melihat sekarang masing-masing dari ini sudah mulai menyentuh ke level 4. Ultimate sudah mulai dimiliki masing-masing dan setup menuju ke arah Turtle sekarang sudah mulai dilakukan. Perbedaannya, Oke, udah langsung mulai nge-pop. langsung ada Aran membuka ultimate di depan sana. Keyboy mundur ke arah belakang, level 4 tebakan. High final slash, tapi merupakan Keyboy. Tapi lalu terjadi mesin tangan dari seorang Van. Kyrie tidak berhasil kontes, dia lebih memilih untuk meredam begitu saja dan bahkan mundur ke arah belakang. Mencoba untuk melakukan sedikit permainan objektif. Kyrie tidak mau pulang dengan tangan kosong. Mentukarkan adanya Turtle dengan orange buff milik dari Van. Tapi gimana kita bisa lihat Hai dengan adanya zoning out tapi di arah bottom lane. Ternyata blessing red for clear minion dan kamu kiri depan sana mencoba untuk melakukan poking damage lagi. Albert gak mau kalah dari segi poking damage. Dan bahkan di depan sana Keyboy udah memberikan informasi kalau ada seorang high yang terdeteksi di dekat dari Purple Buff. Ini pasif agresif ya, diam-diam dapetin objektif, belum ada team fight yang terlalu besar juga. Dan membuat dari Aura Fire sekarang mereka berhasil unggul di angka 400 dan ini harusnya bisa dimanfaatkan. Tapi Keyboy bakal coba dipaksa dengan heavy spin yang dimiliki. Bakal coba di depan sana Empress Ward-nya. Tidak terlalu beraksi-aksi. Tapi ternyata saat membalikan kembali keadaan heavy spin. Masih diselamatkan Keyboy mau di arah belakang. Mau tidak mau trigger disiplin dari seorang Keyboy. Harus dipaksa diberi dia tumbang. Dan tidak bisa menjaga, sedangkan kali ini 3 berbanding 3. Onyx 3 suara, Aura 3 suara Owl. Oke, 3 berbanding ini hari ini banyak banget yang seimbang ya. Seimbang, 50-50. Karena gue udah penasaran banget, apalagi Aura Fire yang sekarang masih mencoba untuk bermain secara objektif. Tapi 23 poin untuk Arashin nih. KB sama Ranger Mas keren banget Itu ya. yang saya pertanyakan. Kok bisa ada saya sama Ranger Mas? Iya, padahal saya tuh jarang loh. Iya. Tapi ternyata Keyboy bakal coba di all in. Nampaknya memilih untuk mundur itu kalau Parsha kamu saya akan berbeda Owl. Kalau Iya. Parsha itu bakal di all in. Ya, karena nggak terlalu yang punya burst damage besar juga, harus memperhitungkan juga. Tapi Suns di sini sudah punya IMU terhadap Final Slash. Kita tahu gimana performa dari Suns untuk bisa memegang IMU ini. Luar biasa sebagai inisiator juga, tapi Turtle yang kedua sesaat lagi akan muncul. Dan selama 4 menit belum ada first blood nih Bung KB. Wah, ini permasalahan utamanya juga Retribution akan digunakan dan akan menentukan bagaimana nasib dari Turtle yang kedua. Karena lihat Kairi, kita set up terlebih dahulu 1v1. Oh, Kyrie! Lihat take over Retribution dari
Tapi ini membuka chance untuk menjadi purple di tangan Kairi dan turtle di tangan dari Van. Apakah akan coba dibantu tim fight? Akan coba dipasang? Kairi stand by position, menuju ke arah depan, menuju ke arah sana high. Bang Oli begitu saja dapat di depan sana Van. Berhasil mengamankan Retribution pada Slade. Membuat Keyboy terperangkap di depan sana dan bakal turun ke arah belakang. Dibalikan oleh Gilasan. Tapi first blood membuat Aatia harus tumpah dengan damage yang besar dan serang Kabuki. First blood di tangan Aura Fire. Banyak banget keunggulan yang bisa diamankan. Turtle dan juga First Blood. Walaupun ditukarkan dengan adanya Purple Buff. Tapi balik lagi. Van di sini sebagai jungler fighter. Gak yang terlalu dependent terhadap Purple Buff. Ya, untuk sekarang juga karena kita tahu sendiri bahwa Fredrin juga perlu mana. Dan bahkan untuk terakhir kali Badang di pick adalah di MPL Indonesia season yang keempat sebanyak 2 kali. Yaitu oleh EVOS Legends dan juga Onyx. Dan ini dia Badang ketiga sepanjang sejarah dari MPL Indonesia. Season 4 ya? Iya, Itu sudah udah 8 season lamanya. Tua juga lo Be di sini ya. Bener juga. Iya, tua juga lo Ya, ya. tapi balik lagi dengan kali ini early engage Aran juga sebenarnya tersendat kardiar. Tapi ternyata Aran kali ini akan coba ditumbangkan lempar masukan dari Onyx. Hilang itu saja. Memang Aran kalau bisa one by one situation itu dia akan bisa memenangkan atas seorang pun. Tapi Kairi langsung responsif menuju ke arah top lane dan bahkan lihat tidak ada trigger dari ultimate. Dia tetap bertahan. Mendapatkan dari Onyx. Ada slash sudah dikeluarkan membuat para pasukan dari Onyx kali ini harus menuju ke arah belakang dan Ren Rapati from Kabuki. Masih terlalu dini untuk membangin para pasukan Onyx. Masih belum mendapatkan target yang dituju. Walaupun Hai benar-benar mengganggu. Tapi Boots gak pulang. Oke, Bos gak pulang. Dibalikan kembali keadaannya. Hai bakal coba dipasang, tapi tidak ada flicker di depan sana. Kairi masih bertahan, bangsa sopletnya. Dipaksa kembali penalti, Sonic gagal. Seven soplet itu sekarang belakang dan mendapatkan satu poin kill atas Boots. Hai, still survive in the top lane. Pertukaran itu semua. Coba dimanfaatkan Albert dengan adanya satu buat turret dan bahkan pendorongan di arah belakang lane. Tidak ada yang diuntungkan dari Onyx dan bahkan ini kerugian. Tidak ada Deviant Sword, tidak ada Tempest Offlane, Kairi no Retribution. Kalau di invite parpolnya kita akan beda. Wah, ini Aura Fire bisa mendapatkan berbagai macam setidaknya kompensasi walaupun outer turret di bottom lane berhasil dihajarkan oleh Albert. Tapi di sini Albertnya dari tadi nggak kesentuh sama sekali. Itu ada space yang di-create nantinya untuk bisa split push tapi Retrigat Kairi ternyata masih mendominasi bahkan dengan ada revolt pada bola yang mereka berhasil mendapatkan satu poin kill atas Keyboy. Kairi the Retrigat masih mendominasi atas seorang Van yang mungkin sudah berhasil memegang kendali di depan sana. Van terlalu dive in, nanti sampai sekarang Boshi. Tidak ada flicker kembali Van, tapi ternyata mereka harus melakukan flanking the high. Flicker dikeluarkan juga untuk mundur karena kalau dia terlalu dalam, terlalu dive in, dia bakal ditumbangin. No high, gak ada cover dari aspek lainnya. Oh my god, surprise attack! Happy birthday! Happy birthday Sans dan nampaknya masih coba untuk bisa selamat. Tidak terlalu damage-nya bisa dibendung. Wah. Tapi dengan flicker yang dimiliki Sans, dia berhasil selamat di depan sana. Yap, walaupun di sana ada satu inner turret yang dihancurkan, di mirror lagi oleh Kairi. Outer mid turret masih coba untuk dipertahankan, tapi pergerakan dari Aran ini cukup mengejutkan ya. Ya, lagi dan lagi dengan Master Assassin dia manfaatkan banget kehadiran siapapun untuk 1v1 situation, apalagi nggak ada Purify. Jadi ini mempermudah juga efek sisinya dari Badang untuk connect terus-terusan dan Keyboy dari tadi dia selalu dimakan karena balik lagi perbedaan item dari Hai dan juga Keyboy ini jelas adanya. Hai langsung mengamankan antivirus agar nantinya damage yang keluar dari Onyx itu setidaknya akan diminimalisasi. Dan untuk sekarang Onyx mereka butuh badan yang lebih daripada Keyboy. Boots juga perlu membadani damage deal dari Aura Fire, tapi balik lagi terus sekarang Onsel Gaming, Blessing Great from Malvar. Mundur ke arah belakang, Kabuki menjadi belakang tak berhasil komplit. Target dengan sangat mahal. Keyboy di depan sana, menutup reward manipulation. Walaupun ada reward manipulation, tapi tidak berimpact. Jasad terjadi. Double kill, looking for triple kill membuat Kairi mundur ke arah belakang. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Lihat, Blessing Great from Malvar benar-benar membuka fokus dan targeting terhadap Kabuki. Karena mereka tahu Kabuki gak punya flicker out. Iya, dan tadi setidaknya ada satu inner turret lagi yang hancur di tangan Aran di arah top lane. Terlihat Aran di sini masih belum ikut team fight, masih berfokus untuk bisa laning dan mirroring objektifnya. Tapi dengan adanya Van sebagai Fredrin atau tank fighter yang sekarang ada di jungle, dia udah gak perlu mengandalkan XP atau roamnya, setup duluan ke area Lordnya. ya, balik lagi buat sekarang emang benar-benar bisa dikendalikan, tapi tarik ulurnya benar-benar dijalankan sama Aura Fire. Mereka dari awal tahu persis bahwa kiting gameplay ini adalah solusi dari permainan Onyx, karena balik lagi Onyx terlalu kuat untuk tim fight 5 lawan 5. Tapi ternyata di sana satu momen kill didapatkan.
mati ataupun harus tumbang. Tidak ada EXP laner, front liner mereka dari Onyx. Mereka harus mengendorkan permainan mereka dan bahkan Kyrie Kelihatan Kyrie harus standby. Tidak ada Purple Puff, apakah mereka sangat berani untuk melakukan kontes. Posisi dari Onyx terbuka dengan sangat bebas. Lihat tangan dari seorang Kyrie. Itu nggak keren apa ya jempolnya ya? Gak keren, tapi Kyrie ketahuan. Kyrie terdeteksi posisinya mundur ke arah belakang, mencoba untuk naik ke arah atas. Langsung ada heavy spin mencoba menutup seorang Sin. No real world manipulation membuat para pasukan dari Onyx mungkin akan team fight dengan power yang sama. Karena Put sudah balik lagi dan sedangkan Ara di sana harus udah standby untuk bisa menangkap satu orang lagi dari Onyx. Yap, terutama dari Kyrie ya yang memang belum terpick up sama sekali. Tapi Lordnya nggak di reset. Belum tidak diri saya teman-teman. Kyrie, lihat Put lakukan face action yang sangat mahal. Kyrie coba datang dengan retribution-nya. Langsung ada Albert mencoba untuk memberikan straight down. Blending duel from Albert tapi ternyata hilang. Surprise attack from Kabuki membuat Albert kembali di sana. Membuat para pasukan Onyx harus mundur ke arah belakang. Aura Fire, sang naga masih berapi-api untuk bisa mendapatkan satu turret Pyramid. Setidaknya mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Ini menjadi pertukaran yang sangat-sangat mahal ya. Di mana outer middle turret bakal membuka visionnya lagi, bahkan dilanjutkan ke inner turret Aura Fire. Mereka benar-benar membara dan satu Renner Apathy masuk ke tubuh dari Suns. Dan kita bisa melihat gimana zoning out yang dilakukan. Ini high. Benar-benar ngasih parameter yang besar ya. Ya, dua hal yang baru saja kita saksikan. Yang pertama adalah Kyrie yang benar-benar memiliki power of retribution yang begitu luar biasa dan masih menobatkan dirinya bahwa dia adalah pemegang retribution yang paling mengerikan di MPL Indonesia. Tapi untuk sekarang, 1v1. One by one situation, Aran di arah bottom lane. Lihat Kyrie, flicker didapatkan depan, salah pick up from Kyrie. Aran. Kali ini tidak terlalu kuat untuk bisa menambahkan seorang Kyrie. Lihat 4 poin kill didapatkan, membuat para pasukan dari Onyx setidaknya mendapatkan 1 poin kill. Langsung bisa mendorong di arah bottom lane. Dan kalau Kyrie terperangkap lagi, kali ini berbeda kasusnya. Dia bisa tershutter. Oke, tapi balik lagi, Kyrie bener-bener hanya ditarik ulur di bawah sana. Kebetulan Lordnya secepat itu diamankan oleh Aura Fire sehingga tidak ada lagi super minion yang bisa mendorong bagaimana dobrakan dari base turretnya Aura Fire. Dan Aura Fire setidaknya sekarang punya Magic Sentry. Sama seperti Onyx, mereka bisa memaksimalkan bagaimana nantinya open map dan bahkan macro play di momen-momen penting ketika sudah mulai memasuki mid game sampai dengan late game. Kyrie pedangnya akan cukup tumpul untuk bisa menemukan Saravan. Tapi Hai di depan sana bakal coba memaksa seorang Kiba mengeluarkan heavy spin. Retribution from Kyrie masih berhasil didapatkan. Tidak ada invite jungle yang terlalu berarti untuk para pasukan dari Onyx Owl. Ya, dan sebenarnya Aran ini bukan tipikal yang memang bisa tahan badan ya. Jadi cukup mudah juga untuk bisa di solo pick off tapi in game equipment karena dengan adanya attack speed Demon Hunter Sword menjadi item yang dibuat oleh Aran. Ya, tapi kalau kita lihat juga ada tambahannya itu adalah si Halberd. Karena kita tahu dengan item penambah darah. Contohnya seperti mungkin ada Endless Battle, Clock of Destiny. Target yang nantinya akan di-aim sama Aran udah pasti bakal ada efek punish. Jadi siapapun nih, kalau bisa sih mungkin targetnya menuju ke arah Suns atau bahkan Kyrie atau bahkan T-Boy. Karena balik lagi ada item penambah darah. Dan semakin banyak item penambah darah, Aran akan semakin full senyum. Karena nantinya efek dari serangan, entah itu basic attack, entah itu ultimate-nya dari Aran juga akan menimbulkan damage ledakan yang lebih tinggi. Tapi sengit banget ya, ini pertukaran goldnya nggak terlalu jauh dari segi gapnya. Bahkan kali dari Onyx mereka hanya menyisakan 3 base turretnya saja. Berbeda dengan Aura Fire, mereka masih bisa mempertahankan inner turretnya. Dan perlahan tapi pasti mungkin masih coba untuk meng-clear terlebih dahulu dari laju minion yang sekarang sudah mendorong. Dan ternyata sekarang setup ke area Lord yang sudah ter-enhance sudah dilakukan oleh Boots dan juga Kyrie, walaupun Fan masih cari informasi. Oke, dengan informasi yang diberikan kali ini nampaknya Kabuki lebih memilih menuju ke arah clear dulu Profesor ya. Ya, tapi kalau misalkan kita melihat juga dari tadi Kyrie tidak terdeteksi sama sekali. Fan tidak mendapatkan advantage dari informasi di mana Bush dari Kyrie berada. Karena dari tadi ketika dia datang, tiba-tiba dengan retribution yang begitu on point, Boots sudah pasti akan men-zoning out Fan-nya agar Fan juga fokusnya berbeda nih. Retribution-nya nggak ke Lord, tapi benar-benar ke distract sama satu penalty zone. Dan itu yang selalu Onyx lakukan berulang-ulang. Iya, berulang-ulang berkali-kali tapi mereka masih belum melihat keberadaan dari pasukan Onyx lainnya. Sedangkan informasi telah diberikan di depan sana. Udah ada Fan yang bisa di-poking. Lihat, masuk terlalu dalam Fan. Jangan sampai dia terperangkap. Dengan ada Aran yang udah standby position. Informasi telah diberikan. Udah di seorang high. Tapi Boots sudah standby position dan lihat. Mencoba untuk melakukan flanking Kiboy terperangkap. Dengan ada Vanus Smash. Tapi bukan itu masalah utamanya. Kiboy akan coba untuk mendorong seorang Fan ke depan. Karena akan coba lihat seorang Heaven Spin. Retribution akan membuat seorang Kyrie pindah di Fan. What a play from Fan.
saja. Mereka akan coba memaksa menuju ke belakang. What a play from Fun. Take over Lord yang sangat mahal. Zoning out tidak berarti, Profesor. Wah, Ternyata dijepit ya. Itu dia, iya masalahnya Boots melakukan tugas hal yang sama seperti Aran di Lord yang pertama, Lord yang kedua, Aran yang zoning out Albert, Suns, dan Kyrie. Sehingga retributionnya akan lebih on point kepada Van. Dan untuk sekarang, Lord and Henge bakal jadi power tambahan juga bagi Aura Fire. Atau pada flash dibalikan kembali oleh seorang Hai. Tapi penalti saya mendapatkan seorang Kabuki. Reward manipulasi tapi lihat Kabuki di sana. One power situation. Tablet ke sana. Win of Nature dapatkan Kyrie still survive. Kabuki masih mau lebih. Dia flicker dengan Win of Nature dan Kabuki udah gak punya apa-apa lagi. Karena soft skill yang bisa diselamatkan dari seorang Kabuki. Dia harus jaga posisinya. Kalau dia memaksakan defense kembali, dia bisa ditumpangin. Sekarang Kyrie akan di-invite jungle-nya dan Kyrie tidak akan punya purple Owl. Yes, dan ini Haskell menjadi jawaban di saat Kabukinya ditabrak, dia tinggal spam aja nih virusnya terus menerus. Walaupun sekarang Renard Apathy masuk ke Keyboy. Walaupun Renard Apathy-nya masuk, nampaknya damage masih belum terlalu cukup dari depan sana. Base turret harus pecah. Di arah top lane, masih ada super minion yang bergerak pada masukan dari Onyx. Mereka terperangkap di manipulation Albert. Duduk ke arah belakang. Tapi Keyboy? ternyata di depan sana ada surprise attack. Happy birthday! Gak berhasil mendapatkan siapapun. Keyboy di depan sana seorang diri tadi menemani dan bahkan harus menjadi korban. Keganasan sang naga berhasil menelan satu anak landang. Flanking yang dilakukan atau mau coba backstep dengan Conceal masih belum berhasil untuk mendapatkan target yang optimal. Walaupun di sana tadi ada Kyrie juga yang langsung nge-cut satu laju minion di arah middle. Tapi lihat dengan adanya dua base turret yang terekspos yang sudah berhasil untuk dihancurkan di arah mid dan top, itu harus bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Aura Fire. Ya, masalah utamanya udah ada super minion dan sekarang Kyrie hanya bisa menjalankan laning bawahnya saja atau setidaknya memperlama dari cut wave. Setidaknya Aura Fire tidak memiliki wave minion di 3 lane yang berbeda. Dan untuk saat ini Aran udah punya heptasis, akan lebih mengerikan lagi ketika nanti dia tiba-tiba akan melakukan elemen of surprise yang dari tadi kita mention sebelumnya. Dan bahkan kalau kita tengok sedikit ke scene, dia udah punya Winter Truncheon. Jadi Kyrie sudah tidak bisa lagi menargetkan dirinya ke arah belakang, langsung ke arah Yves. Dan untuk itemnya Haskell, jawaban juga mungkin dengan Wind of Nature. Karena dengan Rose Gold Meteor setidaknya magic damage dari Suns tidak akan maksimal. Dan untuk sekarang Suns benar-benar ketinggalan 200 gold dan belum punya Winter Truncheon. Jadi belum ada penyelamat. Belum ada. Item yang bisa menyelamatkan nyawa dia nantinya ketika ke dalam keadaan genting. Belum ada item rotation, tapi yang lebih mahal adalah tadi. Kamu lihat gak gameplaynya Alden Professor? Kyrie udah standby di sana, tapi kenapa Kyrie nggak ngebuka? Karena Kyrie nunggu sentrinya dipencet dulu. Iya. Sentrinya dipencet, terdeteksi 4 player, dan Kyrie langsung baru fokus ke arah purple-nya. Dan untuk sekarang barulah momentum Lord yang paling menentukan. Apalagi beberapa detik lagi, 30 detik lagi lebih tepatnya, kita akan melihat Lord evolve dan ini akan mahal harganya bagi kedua belah tim. Apalagi pemegang dari dua retribution yang paling bergengsi untuk saat ini. Yang harus lagi dan lagi kita saksikan satu Lord penentu. Dan ini banyak banget ya gap yang tadi terjadi di antara kedua belah jungler. Kyrie sekarang lihat sama badannya dengan dong. 15 juga 4.000 yang diunggulkan. Tapi nampaknya kali ini Aura Fire sudah set up dan gak akan ditarik ulur. Dan Kyrie sudah mulai hadir dan mencari informasi. Oke, mereka akan coba defense kembali, nampaknya di depan sana. Dibalaskan take overload from Kyrie. What a retribution. Ternyata kali ini 1-1-1 dan bahkan sangat-sangat luar biasa. Kita tidak salah membilang Pan sekarang berada di posisi kedua dari Retribution Owl. Tapi base turret di arah bawah ternyata didapetin sama Aran. Tadi tuh udah mau coba tuker, Iya. dia mau dapetin bawah atau mau dapetin Lord, tapi ternyata mereka milih Lord tuh. 4-1 ya tadi akhirnya ya Ya, peperangannya. tadi kalau seandainya Lordnya diamankan Aura Fire itu udah dapetin bottom lane, dapat Lord juga itu udah untungnya 2 kali lipat. Tapi untuk sekarang Aura Fire harus melakukan defense terlebih dahulu, apalagi Keyboy ready dengan flickernya. Apakah kita akan melihat lagi-lagi kejutan heavy spin muncul dari Akai? Sudah high ground defender dari Aura Fire ini cukup kuat ya. Tapi kita akan lihat karena ini adalah Lord yang evolve. Tapi Flicker Oh, Flicker? Nampaknya soft skill yang sangat parah telah dikeluarkan kali ini. Flicker for nothing. Membuat para pasukan dari Onyx kayaknya mungkin udah harus meredam permainan mereka. Tidak boleh terlalu terburu-buru. Dan mereka akan coba turunkan untuk inisiatornya. Mungkin akan ada di arah Suns. Karena Keyboy dan no Flicker. Lord sudah langsung enhance. Dan range menuju ke RBS turret. Terbuka dan sangat bebas. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka lebih fokus. Dan bahkan Keyboy di sana heavy spin for defensive. Dapatin T-Boy. Immortal Vision bencana bahkan Keyboy tidak bisa diselamatkan kembali. Ke dalam kandang naga dan dibakar oleh sang naga. Keyboy kembali menjadi korban awal. Keyboy menjadi pertukaran dengan adanya base turret di arah top lane. Tapi perlahan
perlahan dari Onyx. Mereka banyak banget momen-momen yang dimanfaatkan oleh Aura Fire ya. Tadi ada flicker informasi yang sudah disampaikan juga. Dan gimana defensif yang memang dilakukan maupun itu Keyboy di depan. Ya udah tetap dimakan aja dan berkali-kali high-nya ngedot apa yang dilakukan oleh dari Keyboy. Iya, heavy spin yang selalu dimanfaatkan untuk batu loncatan saja. Karena balik lagi dengan Vengeance, dia memiliki efek imun. Dan sekarang Suns dari tadi bahkan dari di top lane, dia menahan Vengeance-nya dan juga Final Slash-nya agar belum bisa dilakukan inisiasi. Tapi untuk sekarang Suns harus lebih berhati-hati karena terlalu banyak elemen of surprise dari Aura Fire. Terlalu banyak hero-hero yang loncat menuju ke arah Suns. Namun lagi-lagi Kairi di tempat yang berbeda. Dia datang dengan memainkan makro manajemen yang luar biasa. Dan Pencet dulu. ini yang membuat Aura Fire kebingungan. Mereka mau melakukan endgame, mereka mau melakukan push, mereka mau melakukan team fight, tapi mereka harus memperhatikan juga bahwa di belakang sana Kairi selalu melakukan split push. Link, sosok assassin yang menakutkan tentunya. Agar nantinya Aura Fire ketika fokus dalam team fight, mereka lupa bahwa ada base yang terancam di belakang. Hanya ada satu purple buff untuk saat ini. Yes, dan ini dia. Tidak ada purple buff untuk Kairi dari sisi Aura Fire. Tidak ada pertukaran Aura. Yep, dan Risk buff yang menarik kali ini. dan dari Aura Fire mereka harus bisa memanfaatkan dengan adanya dua super minion ya yang berjalan di Rapid dan juga Batam. Ya. Walaupun ini akan menjadi distraksi utama Aura Fire. Kita tahu dengan adanya Aram yang punya crowd control yang sangat-sangat besar juga. Itu dibutuhkan di saat team fight. Tapi banyak kali momennya dari Aran ini berfokus untuk mirroring atau ngejalanin lane jauhnya. Ya, karena balik lagi split push dibalik split push Aha. daripada nanti team fight-nya mungkin 4 lawan 5 dan sebenarnya damage-nya udah cukup banget dari Aura Fire karena mereka punya Beatrix dengan Reda dapat memotong berbunuh ke arah belakang. Di masa team fight, Final Slash dan Sat. Nampaknya kali ini team fight ada yang berbeda. Lihat damage terlalu besar. Udah ke arah belakang, Penalty Zone mendapatkan kemungkinan dari Walmart mulai sama Torsin. Benar-benar mendominasi dan Albert masih bertahan begitu saja. Tidak mau mendapatkan satu poin kill dari Onyx. Mereka memilih untuk mundur, mengendorkan permainan mereka karena mereka sadar mereka tidak meriset. Mereka mau konses. Kali ini mendapatkan Aura Fire yang mungkin akan kebingungan. Dan Final Slash Keyboy ditumbangin begitu saja. Damage yang besar, ada retribution dan bahkan di depan sana Kairi gagal. What a retribution from Van. Pertukaran kembali, double kill didapatkan. Kabuknya akan menjadi korban ke arah sana. Shutdown. Kairi terperangkap, immortality, San dan Liam looking for wipeout. Kairi masih mendapatkan satu. Bahkan Aran kembali bersinar. Aran kali ini memberikan ruang yang sangat mahal. Tapi Kairi masih bertahan. Kairi mau coba bertimbun ke arah seorang Shin. Tapi Aran menyelesaikan itu semua. Aran save the day. Aura Fire! Mereka membara. Aran Effect masih berkelanjutan. Wow! Satu buah backdoor memang akhirnya space yang di-create. Sin nahan lama banget loh. Nahan banget. Gameplay yang indah sekali kita persaksikan dari kedua belah tim.